Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perhitungan pajak PPh pasal 21 dan perhitungan SPT di PT Bintang Bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Shantika Dewi dengan NIM 64240502 dari kelas 6A 3A 27. Perkenalkan, nama saya Kaila Nur Sabrina dengan NIM 64240639. Perkenalkan, nama saya Alpana Diansyah, saya dari kelompok 5 dengan NIM 64240377. Perkenalkan, nama saya Fadila Indri Nurani dengan NIM 64240424. Saya Ahmad Nurman, NIM saya 64240388. Baik, di sini saya akan menyebutkan data rekapitulasi SPT yang telah kelompok kami buat dari PT Bintang Bahagia. Yang pertama di sini ada data dari Bapak Andi, yang kedua di sini ada data dari Bapak Kevin, dan yang terakhir di sini ada data dari Ibu Putri. Untuk status PTKP Bapak Andi yaitu K-3 yang dimana beliau mempunyai 3 orang anak. Untuk status PTKP dari Bapak Kevin, beliau masih lajang yang dimana TK-nya ini masih 0. Dan Ibu Putri pun sama, beliau masih belum menikah karena PTK garis miringnya itu masih 0. Untuk penghasilan bruto Bapak Andi sebesar Rp742.107.103. Untuk penghasilan bruto Bapak Kevin di sini Rp89.250.150. Untuk penghasilan bruto Ibu Putri di sini Rp88.100.000. Untuk penghasilan brutonya ini dihasilkan dari gaji plus premi asuransi plus tentim, bonus dan lain-lain. Lalu berikutnya di sini ada penghasilan neto yaitu untuk Bapak Andi Rp714.099.603. Untuk Bapak Kevin di sini Rp86.812.642. Untuk Ibu Putri Rp81.690.000. Untuk penghasilan netonya ini dihasilkan dari penghasilan neto setahunnya ya teman-teman. Di sini dihasilkan dari jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan. Berikutnya di sini ada PTKP dari Bapak Andi yaitu Rp72 juta. Untuk Bapak Kevin di sini Rp54 juta dan Ibu Putri juga Rp54 juta. PTKP-nya ini dihasilkan dari status mereka masing-masing dibagi dengan penghasilan PTKP-nya. Untuk Bapak Andi dibagi 72 juta dan untuk Bapak Kevin dan Ibu Putri itu dibagi Rp54 juta. Lalu di sini ada PKP. Untuk Bapak Andi, PKP-nya itu Rp62.099.603. Untuk Bapak Kevin di sini Rp32.812.642. Dan Ibu Putri di sini Rp27.695.000. Untuk PKP-nya ini dihasilkan dari hasil penghasilan neto setahun yang tadi dikurang PTKP-nya. Dan yang terakhir di sini ada PPh 21 terutang. Untuk Bapak Andi di sini Rp136.629.700. Untuk Bapak Kevin di sini Rp1.640.633. Dan yang terakhir di sini ada Ibu Putri, PPh 21 terutangnya yaitu Rp1.384.750. PPh 21 terutang ini dihasilkan dari hasil dari perhitungan PPh 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan bruto yang dimiliki oleh Bapak Andi dan tercantum di dalam SPT. Penghasilan bruto yang dimiliki oleh Bapak Andi, yang pertama ada gaji atau uang pensiunan berkala sebesar Rp209.154.276. Yang kedua ada tunjangan PPh sebesar Rp136.629.700. Yang ketiga ada tunjangan lainnya, uang lembur dan segalanya sebesar Rp67.032.000.
Yang keempat ada honorarium dan segala imbalan lain sejenisnya itu tidak ada, jadi ditulis Rp0. Yang kelima ada premi asuransi dan dibayarkan pemberi kerja sebesar Rp11.279.544. Yang keenam ada penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21 sebesar Rp37.386.436. Yang ketujuh ada tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR sebesar Rp280.625.147. Jadi semua itu ditambah, lalu jumlah penghasilan bruto yang dimiliki oleh Bapak Andi sebesar Rp742.107.103. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pengurangan PPh pasal 21. Pada perhitungan PPh pasal 21, pengurangan merupakan komponen penting karena berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto sehingga diperoleh penghasilan neto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan data pajak atas nama Andi dari PT Bintang Bahagia, terdapat 3 jenis pengurangan yang diperhitungkan. Yang pertama, biaya jabatan sebesar 6 juta. Yang kedua, biaya iuran pensiun atau jaminan hari tua sebesar Rp16.200.062. Yang ketiga, zakat atau sumbangan keagamaan wajib sebesar Rp5.806.438, sehingga pengurangan yang diperoleh sebesar Rp28.007.500. Penghitungan PPh pasal 21. Nomor 13, jumlah penghasilan neto Rp714.099.603. Nomor 14, penghasilan neto masa pajak sebelumnya 0 atau tidak ada. 15, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan Rp714.099.603. Nomor 16, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 72 juta. 17, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan Rp642.990.603. Penghasilan kena pajak setahun disetahunkan Rp642.099.603. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan Rp136.629.700. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya 0. PPh pasal 21 yang ditanggungan pemerintah DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya 0. PPh pasal 21 terutang atau PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan Rp136.629.700. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada wajib pajak badan di sektor industri atau perusahaan sampel dapat ditarik dengan beberapa kesimpulan utama mengenai tingkat kepatuhannya. 1. Kepatuhan pelaporan sudah baik, tetapi perhitungan masih bermasalah. Secara umum, tingkat kepatuhan formal berusaha terkait penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21, yaitu melalui penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, masa, dan pembayaran pajak, sudah dilaksanakan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan peraturan. Namun tingkat kepatuhan material, yaitu kesesuaian isi laporan dengan aturan, seringkali belum optimal. Masih ditemukan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam komponen perhitungan PPh pasal 21. 2. Ketidaksamaan dalam komponen perhitungan. Ketidakpatuhan material sering disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penerapan beberapa komponen krusial seperti penghasilan tidak kena pajak, kesalahan dalam mengupdate status dan jumlah tanggungan karyawan sehingga PTKP yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi terbaru. B. Biaya jabatan dan iuran pensiun. Ada kasus di mana perusahaan tidak menerapkan batasan maksimum biaya jabatan atau dalam memperhitungkan iuran yang diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan. C. Penerapan peraturan baru. Perusahaan
cenderung kurang responsif atau terlambat dalam menerapkan. Faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan PPh Pasal 1 sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan literasi pajak yang dimiliki oleh staf administrasi atau SDM perusahaan. Kepatuhan akan meningkat jika petugas pajak internal memiliki pemahaman yang mendalam dan selalu mengikuti perkembangan regulasi. Secara ringkas, meskipun perusahaan industri sudah patuh dalam hal waktu lapor dan setor, mereka perlu meningkatkan ketelitian dan pemahaman mendalam pada aspek perhitungan PPh Pasal 21 agar seluruh kewajiban perpajakannya benar-benar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.